Halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini di maksima dan minima. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya di video ini ada suara yang agak bezet gitu. Saya nggak akan edit, langsung aja masukkan gitu ya. Nah, pertama kita coba ingat dulu fungsi satu peubah ada apa gitu ya. Kita ingat di sini ada titik ekstrim, ada nilai ekstrim, ada titik kritis ya. Titik ekstrim itu adalah nilai X-nya ya. Di antara A sampai B, nilai X yang membuat fx-nya maksimum atau minimum. Itu X-nya itu sebagai titik ekstrim. Nah, nilai ekstrimnya itu nilai fx-nya ya. Oke, ya. Bisa dibedakan ya. X-nya sebagai input, fx-nya sebagai output. Nah, kemudian titik kritis. Titik kritis itu ada dua jenis ya. Ada yang di batas ini ujung interval, X sama dengan A, X sama dengan B. Lalu yang kedua adalah titik di dalam interval. Itu ada stasioner, ada singular. Ya. Nah, titik-titik kritis ini adalah calon titik ekstrim. Ya. Makanya kalau kita mau mencari titik ekstrim, kita periksa dulu titik kritisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mengingatkan kembali, maksimum dan minimum itu sama persis di fungsi dua peubah ya. Jadi kalau maksimum itu nilainya selalu paling besar dan minimum global itu nilainya paling kecil. Nah, ada juga yang namanya lokal. Itu kalau di fungsi satu peubah menggunakan interval buka untuk lokal. Kalau di sini kita menggunakan disk namanya. Atau lebih lanjut bahasanya bola buka gitu ya. Kalau di sini mungkin lingkaran buka. Ya, di sini dalam arti ada lingkaran berpusat di x0, y0 dengan jari-jari L. Ya, titik-titik yang ada di lingkaran itu dikumpulkan menjadi dr. Nah, hati-hati lingkaran ini tidak memuat pinggiran dari lingkarannya, ya, cuma isinya aja. Jadi nggak ada sama dengannya. Nah, jadi maksimum lokal itu kalau misalnya kalian bisa mencari R. Tapi hati-hati di sini DR-nya harus subset dari S juga ya. Nah, minimum lokal kalau bisa cari R. Kayak gitu. Nggak harus subset dari S sih sebenarnya, istilahnya apa ya? Ya, irisan dengan S lah. Irisan dengan S. Oke. Nah, untuk calon-calonnya di sini tentu mirip dengan fungsi satu peubah ya. Ada yang di batas, ada yang di dalam. Jadi kalau misalnya ada domain S, kita harus melihat batasannya sama isinya. Batasannya di sini kita sebut sebagai boundary. Boundary itu ada di sini nih. Yang ini nih. Dan yang di pinggir-pinggir ini nih. Nah, itu boundary. Secara bahasa matematiknya seperti ini. Tapi kalian bisa ingat aja dengan di pinggiran gitu ya. Lalu ada yang namanya interior itu titik isi. Udah, kalian ingatnya gitu aja. Ya. Nah, kita ingat ya, titik kritis tadi salah satunya titik batas ya. Oke. Nah, di sini nanti semua boundary yang ada di sini itu sebagai titik kritis dari F. Ini harusnya di S ya. Ini di S ya. Titik kritis dari F di S. Oke. Nah, artinya kalian harus cari semua nilai yang ada di sini. Nah, itu tentu akan repot ya, akan repot. Dan nanti kita akan lihat bagaimana caranya kita bekerja di boundary. Tapi pertama di interior dulu. Oke, di interior ada dua jenis titik, yaitu titik singular dan titik stasioner. Ya, titik singular itu kalau misalnya salah satu dari turunan parsialnya nggak ada. Ya kalau misalnya di satu perubahan turunan pertamanya nggak ada itu langsung jadi singular.
Kalau ini salah satu aja cukup. Oke, ya contohnya seperti ini. Nah, lalu stasioner ya sesuai lah ya namanya. Fx dan Fy-nya sama dengan 0, dua-duanya 0. Gitu. Harus dan di sini ya. Kalau yang singular atau ini dan. Harus diperhatikan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita hitung aja. Ini saya tulis sebagai vektor untuk mempermudah saja. Ingat bahwa ini isinya fx, fy. Jadi ya pasangannya langsung ini sama dengan 0, y yang ini sama dengan 0. Ya, kalau kalian mau tulis terpisah fx sama dengan 0, fy sama dengan 0 juga boleh. Oke. Jadi di sini 1,0-nya sebagai stasioner. Kita tinggal hitung aja. Dan kebetulan kalau kita periksa lebih lanjut ya, kita bisa perhatikan bahwa min 1 itu adalah nilai yang paling kecil dari fxy. Oke. Nah, di sini ada contoh titik stasioner yang lain seperti ini ya. Nah, kita tinggal hitung lagi fx sama fy-nya dan mendapatkan titik stasioner gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya di f0, epsilon, epsilonnya sembarang nilai positif, ya berarti di sumbu y di sini yang warna hijau. Ya. Grafiknya kan ada di atas bidang x, y nih, berarti nilainya positif nih. Mudahnya juga kalian tinggal ganti aja nih, epsilon kuadrat min 0 itu juga positif. Tapi kalau di sepanjang sumbu x ini, epsilon, 0, kalau kalian lihat di sini gambarnya ada di bawah bidang x ini. Berarti di sini nilainya negatif. Gitu. Dimasukkannya juga mudah ya. 0, 0 kurang epsilon kuadrat negatif. Jadi di sekitaran 0,0 ini ada nilai positif, ada nilai negatif. Jadi dia nggak mungkin maksimum, nggak mungkin minimum dong. Karena ada nilai yang lebih besar, ada nilai yang lebih kecil. Nah, titik yang seperti itu kita sebut sebagai titik saddle. Oke. Kalau di fungsi satu poba mungkin kalian kenalnya sebagai titik belok. Gitu. Ya bukan titik belok juga ya, apa ya? Ya, ya mungkin bisa juga lah titik belok kali ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi di fungsi satu poba. Kalau misalnya x0-nya ini adalah titik stasioner, kita tahu bahwa turunannya itu sama dengan 0 kan? Dan kita lihat lagi polinomial Taylor berderajat 2 seperti ini. Ya. Fx-nya itu bisa kita dekatkan dengan ini kalau x-nya cukup dekat dengan x0. Nah, perhatikan bagian ini nih 0 nih. Karena x0-nya titik stasioner kan. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, ingat fx ini di sekitaran fx0 ya. X yang di sekitaran x0. Kalau misalkan turunan keduanya ini positif, yang ini kuadrat, ini positif, berarti ini nilai di sekitaran x0 itu adalah fx0 ditambah hal yang positif. Ya. Nilai fx di sekitaran x0 itu setara dengan fx0 ditambah nilai yang positif. Berarti nilai ini akan lebih besar daripada si fx0. Ya kan? Oke, jadi nilai fx di sekitaran x0, x-nya itu akan selalu cenderung lebih besar daripada dia ini. Berarti si dia ini itu nilai paling kecil dong di sekitaran x0 ya. Ini paling kecil nih. Jadi dia adalah titik minimal. Nilai minimal ya mungkin ini harus tanya Pak Jonathan lagi ya. Yang benar minimal atau minimum gitu. Ya. Atau kalian coba cek lagi, periksa yang benar minimal atau minimum gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, kalau misalnya ini kecil dari 0 gitu, berarti fx0-nya akan dikurangi something kan.
fx0-nya dikurangi something, berarti nilai fx itu akan cenderung lebih kecil daripada fx0, ya kan? Karena dikurangi. Jadi ini yang paling besar nih nilai maksimal. Nah, kita akan melihat di fungsi dua purba dengan polinomial Taylor juga. Sistemnya sama ya, dengan anggapan x0, y0 itu sudah stasioner. Ya. Nah, polinomial Taylornya saya langsung berikan aja bentuknya seperti ini. Ya. Biasanya itu dituliskan dengan lengkap ya. Semua turunan parsialnya. Ada fxx, ada fxy, ada fyx juga sebenarnya. Tapi kita anggap aja di sini fxy dan fyx-nya sama. Jadi nanti setengah dari fx-nya ditambah setengah dari fyx itu digabung jadi satu seperti ini. Jadi polinomial Taylor ini mungkin kalian baru pertama kali ketemu juga. Sistemnya sama aja ya. Jadi turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, per 3 faktorial, dan seterusnya. Ini sementara diberikan aja dulu. Kalian terima aja. Oke, untuk mempermudah ini saya ganti dulu penulisan yang di sebelah ini. Kita ganti fxx sebagai A, yang ini sebagai B, fyy sebagai C. Ini kalau perlu diingat dulu ya, atau dicatat dulu. Lalu x min x0-nya sebagai S, y min y0-nya sebagai T itu. Jadi tulisannya seperti ini. Jadi, oke. Nah, tentu kita perlu ingat ya kalau di sini uh, akan menjadi fx0, y0 kalau kita ganti ini jadi x0, y jadi y0 ya. Akan sama persis dengan ini. Kenapa? Karena polinomial yang ini nilainya 0. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat perilaku fxy yang di sekitaran x0, y0. Apakah akan lebih besar, apakah akan lebih kecil. Oleh karena itu, ini sangat berpengaruh dengan tanda dari sini. Apakah ini akan selalu positif, apakah selalu negatif, apakah bisa positif dan negatif sekaligus, ada yang negatif dan positif juga di sekitaran x0, y0 gitu ya. Kita coba lihat bersama aja. Jadi seperti yang kita tahu, nilai maksimal dan minimalnya tadi akan berpengaruh dengan polinomial yang ini. Tapi ini ada dua variabel nih, S dan T. Untuk mudahnya kita coba biarkan salah satunya sebagai konstanta dulu. Anggap aja ini sebagai T0, ini sebagai T0 gitu. Ya. Nah, ini jadi polinomial derajat 2. Sekarang kita tinggal melihat keberadaan dari akar polinomial ini. Ya, keberadaannya tergantung dengan diskriminannya, yaitu si ini kuadrat dikurangi 4 kali ini dan ini. Nah, kita peroleh ini. Ya. Kita tahu bahwa T0 kuadrat selalu positif, jadi kita nggak terlalu memperdulikan. Yang kita pedulikan adalah B kuadrat min AC. Kalau misalkan B kuadrat min AC-nya positif, berarti dia mempunyai dua akar. Ya. Bukan hanya memiliki akar saja, tapi memiliki dua akar. Dalam arti apa? Dalam arti seperti ini kan. Kenapa jadi merah lagi ya? Harusnya kuning ya. Oke. Jadi dia ada dua akar nih. Kalau dia ada dua akar, pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif kan dari ini. Bisa begini, bisa begini. Ya, salah satu. Jadi pasti ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif dari polinomial ini. Gitu. Oleh karena itu, nilai di sekitarannya tadi fx, y sama dengan fx0, y0 ditambah polinomial ini. Polinomial ini bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Yang seperti ini kita sudah tahu di contoh 2 tadi. Ini nanti calonnya saddle. Gitu ya. Calonnya saddle. Lalu kalau misalkan yang ininya negatif, berarti dia nggak mempunyai akar tuh.
Kalau dia tidak mempunyai akar, ada dua jenis, apakah dia definite positif, apakah dia definite negatif. Itu tergantung dengan A-nya positif ataukah dia negatif. Ingat A ini nanti jadi fxx gitu ya. Nah, kalau misalnya ini definite positif, berarti fx 0,y akan selalu ditambahkan suatu nilai. Jadi ini nilai yang ini akan lebih besar daripada dia ini. Jadi dia sendiri akan jadi minimal. Kalau misalnya ini negatif, berarti fx 0,y0 akan selalu dikurangi something. Jadi dia akan menjadi maksimal. Oke. Nah, kalau misalnya b kuadrat min ac-nya sama dengan 0, itu ada satu akar saja, tapi satu akar ini kita nggak tahu apakah dia bisa begini. Ini kan selalu positif. Ada juga yang satu akar bisa begini. Ini kan selalu negatif gitu. Jadi kita nggak tahu nih apakah dia bagaimana gitu ya, apakah dia apa namanya positif ataukah negatif gitu. Jadi biasanya di sini kita sebut tanpa kesimpulan. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan menulis A duluan. Kenapa? Kita lebih mudah menghafal fxx, fyy daripada kita menghafal fxy duluan. Jadi nanti di sini akan AC min B kuadrat duluan gitu ya. Nah, selanjutnya seperti ini nih tulisannya begini. Jadi fxx dulu baru fyy. Nah, jadi kesimpulan yang ada di slide sebelum tadi agak sedikit dibalik ya. Jadi yang pertama yang tadi polinomnya tanpa akar dulu ya, seperti ini. Ya, kita tahu kalau A-nya tadi positif jadi minimum. Kalau A-nya tadi negatif jadi maksimum ya. Dari penjelasan tadi. Lalu kalau dianya ya tadi B kuadrat min AC-nya positif berarti D-nya sekarang negatif. Itu jadi saddle. Kalau D-nya sama dengan 0 tanpa kesimpulan. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya cara untuk mengecek jenis titik stasionernya nih. Kita bisa manfaatkan di sini ya, contoh yang tadi D-nya ini positif dan A-nya juga tadi si fxx tadi ini juga positif, jadi dia minimum lokal. Kesimpulannya sayangnya jenis stasioner ini masih dalam bentuk lokal ya. Tapi globalnya tadi kita sudah ada di contoh satu ya. Sudah ada di contoh satu. Nah, ini tadi hasilnya stasioner, harusnya D-nya negatif ya. Lalu ini baru titik yang ada di interior kan. Titik yang ada di interior. Kalau misalnya kita diminta mencari maksimum dan minimum global dari suatu fungsi di suatu wilayah domain seperti di sini, tentu kita harus mencari yang di interiornya dulu. Ya, mudah interiornya tadi menggunakan stasioner aja. Ya, kebetulan yang seperti ini singular nggak mungkin ada ya. Ya bisa diturunkan di mana-mana. Ya, jadi untuk titik stasioner mudah. Kebetulan di sini kita mendapatkan dua titik 00 dan 1/3 1/3. Dan kebetulan lagi di 00 itu ya di 00 itu titik boundary. Ini kebetulan lagi ya. 00-nya itu titik boundary. Jadi ini nggak termasuk di stasioner. Nah, sekarang kita coba lihat hasil yang di stasioner ya, F1/3, 1/3 dapatnya seperti ini. Oke, nah ini kalau kita lihat stasioner itu berarti baru memeriksa titik yang ada di interior wilayah kita ya. Segitiga yang di kanan itu baru diperiksa ini aja. Tapi kita tahu titik kritis kita selain titik di dalam interior ada juga di boundary. Dan kita tahu semua titik di boundary itu adalah titik kritis. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mau memeriksanya?
Nah, di sini kebetulan bentuknya segitiga, jadi kita akan memeriksa per segmen. Ya. Bagaikan kita memeriksa nilai fungsi di suatu kurva. Ya. Pertama di kurva segmen 0005. Ya. Kita lihat dulu nih, kurva segmen 1 ini seperti apa. Kita tahu X-nya 0, Y-nya berjalan dari 0 sampai 5. Berarti, kalau kita mau memeriksa fxy di sini, sama saja dengan kita menggantikan X ini dengan 0 duluan. Ya kan? Jadi seperti ini. Nah, ini adalah fungsi satu variabel di 0, di Y-nya 0 sampai 5. Gitu. Kalian bisa memeriksa nilai maksimal dan nilai minimal dari fungsi yang ini. Ya kan? Ya, tentu prosedurnya sama persis ya. Kita ada cari titik stasioner yang kebetulan ada di titik ujung interval ini. Gitu. Sehingga kita mendapatkan ini ya. Kita harus periksa di ujung interval di 0 sama di 5. Stasionernya nggak ada. Oke. Nah, jadi dari seluruh titik yang ada di sini, ya, kita melihat hal yang istimewa itu hanya di 00 dan 05 aja. Oke, lanjut. Sekarang kita coba periksa yang di sini. 00 dan 30. Sama halnya dengan yang tadi, Y-nya 0, X-nya 03 nih. Jadi di sini fungsi satu variabel lagi nih. Ya. Nah, tinggal kita lihat caranya seperti tadi. Kita lihat di ujung interval. Kita lihat juga di stasionernya. Kebetulan stasioner ada di ujung interval lagi ya. Jadi ya tidak tergolong stasioner tuh. Nah, kebetulan waktu di X sama dengan 0 tadi sudah kita periksa waktu di sini. Jadi di 0030 ini yang istimewa juga di sini sama di sini. Ya. Lanjut, sekarang kita mau memeriksa yang di sini. Ya. Ya selalu kalau yang begini titik istimewa pasti di ujung-ujung ini juga istimewa nih. Kebetulan tadi sudah kita periksa semua ya. Nah, bagaimana yang di dalam sini? Apakah ada yang istimewa atau tidak? Itu kita periksa pakai turunan pertama tentunya. Tapi sebelum melakukan turunan pertama kita harus tahu dulu nih persamaan parametrik untuk ini seperti apa ya. Boleh kalian menggunakan persamaan parametrik, boleh pakai persamaan garis juga oke ya. Kayak Y sama dengan berapa X, Y-nya diganti ke sini. X-nya dari 0 sampai 3 itu juga boleh. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan parametrik ya. Saya anggap aja mulai dari 3,0 menuju 0,5. Jadi titik yang dilalui 3 dan 0 ya. Vektor arahnya jadi dari ini kurang ini. 0 kurang 3, 5 kurang 0. Oke, parameternya dari 0 sampai 1. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, bisa kalian ganti dulu ke sini lalu turunkan. Bisa juga pakai aturan rantai. Yang kemudian ini kalian ganti lagi ke dalam bentuk T. Gitu ya. Nah, ini kalian akan mendapatkan polinomial derajat 2 dalam T. T-nya antara 0 sampai 1. Berarti kalian harus periksa apakah kalau sama dengan 0 itu T-nya ada di 01 atau enggak. Nah, kebetulan bentuknya agak jelek ya. Jadi saya memanfaatkan kalkulator untuk mencari dan kita akan mendapatkan T-nya demikian. Ya. Kebetulan T-nya ada di antara 01 tuh. Ya. Nah, kita cari nilai F-nya di situ ya. Titik yang istimewa nih ya. Jadi di sini nanti ada ininya. Stasioner 1 lah di garis ini. Oke. Nah, jadi kita sudah mendapatkan tuh semua titik istimewa yang ada di boundary ya. Di 00, 05, 30 dan salah satu titik yang ada di sini. Ya. Yang nilainya fungsinya 1,48 tuh. Oke. Jadi kita sudah periksa nilainya di salah satu titik di sini di 05, 00, 30 dan 1/3, 1/3.
Dari semua nilai itu, nilai paling besarnya ada di 0,5 tadi seratusan gitu ya. Ya 125 ya pas di sini ya. Dan 1/3 tadi karena negatif. Oke. Ya. Nah, ini silakan kalian coba cari stasioner dan jenisnya. Lalu ya, ini ya. Nah, di sini ada yang bentuk lingkaran ya. Kalau lingkaran kalian cari persamaan parametriknya juga tuh. Cos T sin T ya, T-nya 0,2 pi. Itu juga boleh. Oke, sekian dan terima kasih.